bualan orang saja. Itu lebih banyak pro-nya, perubahan radikal dalam hal ekonomi. Ekonomi yang turun gitu. Pasar itu langsung bergejolak, restorasi pada kabur gitu kan. Halo Sobat Tutur, kembali lagi di Tutur Opini bersama saya Abdul Khalid dalam program Monas TV yang membahas dan mengangkat isu-isu sosial dan politik yang sedang hangat diperbincangkan. Inilah dia Tutur Opini. Setiap tutur, salurkan opini. Pada episode Tutur Opini kali ini, kita akan membahas topik politik yang aktual, faktual, dan sedang hangat diperbincangkan dan mengguncang dunia politik dan ekonomi, yaitu reshuffle kabinet Prabowo. Apakah ini sekedar manuver politik atau langkah konkret untuk memperbaiki kinerja pemerintah? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas sampai tuntas. Bersama saya hari ini seorang mahasiswa yang vokal dan berani menyuarakan keadilan. Kita sambut dia, Reza Rafsanjani. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Nasional jurusan Hukum yang semangat memperjuangkan keadilan. Selamat datang Mas Reza. Terima kasih. Di Tutur Opini. Gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah. Mas hari ini akhir-akhir ini kegiatannya apa aja di selain dari kampus? Kegiatan paling saya mengikuti diskusi, berbagai forum diskusi. Terus akhirnya saya juga mengikuti berbagai kajian-kajian terkait bedah buku. Berarti Masnya selalu mengikuti kajian beserta hal-hal yang berbau politik. Iya. Oke, baik Mas. Di sini kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan tanpa basa-basi, berarti tidak bisa lanjut aja Mas. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Anda bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Presiden Prabowo memutuskan untuk merombak kabinetnya? Pertama yang perlu kita ketahui sama-sama adalah Presiden ini diberikan hak prerogatif oleh konstitusi. Dalam Undang-Undang 1945, tepatnya pada pasal 14 ayat 1 dan 2, Presiden diberikan hak prerogatif yang artinya beliau berhak melakukan reshuffle terhadap jajaran para menterinya. Lalu itu wajar dilakukan, menurut saya wajar dilakukan oleh beliau karena memang untuk kebaikan kondisi Indonesia. Dan ada kemarin ya 5 menteri yang diganti dan ada 1 kementerian yang baru dibentuk. 1 kementerian yang dibentuk itu ada Kementerian Haji Umroh yang diisi oleh Muhammad Irfan Yusuf. Selanjutnya ada wakil menterinya ada Daniel Anzar. Lalu menteri-menteri yang diganti ini ada Menteri Politik dan Keamanan. Diisi oleh Budi Gunawan, lalu digantikan oleh Syarif Samsudin sebagai ad interim. Lalu baru pada akhirnya diganti oleh Pak Jamari. Lalu yang kedua ada Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, yang kita tahu ya, baru digantikan oleh Pak Purwaya. Berarti dari sudut pandang Masnya sebagai mahasiswa, hal ini dibenarkan karena menurut kinerjanya sebagai masing-masing itu memiliki kekurangannya ya? Ya, betul. Karena mungkin Prabowo melihat atau berbagai banyak masukan juga ya dari publik terutama, terus adanya evaluasi secara terus-menerus. Akhirnya mungkin Prabowo ini adalah bentuk nyata jawaban dari Prabowo untuk menjawab publik. Berarti Mas beranggapan bahwasanya Bapak Prabowo itu mendengarkan suara-suara publik dan membuktikannya dengan mengganti kabinet tersebut. Oke. Bagaimana? Apakah ini hal itu ada kesalahan dari setiap bagiannya atau dari Pak Prabowo-nya sendiri yang memiliki inisiatifnya tersendiri begitu? Yang tadi sebelumnya saya bilang ya, karena ini banyak masukan dan evaluasi sampai akhirnya Pak Prabowo menjawab harapan-harapan publik. Oke. Baik. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya yaitu ada salah satu nama nih yang paling menonjol di berita manapun dan juga diskusi publik, yaitu Ibu Sri Mulyani ya. Nah, Ibu Sri Mulyani kan sangat ramai diperbincangkan. Apakah kepergian beliau itu
identifikasikan bahwasannya perubahan radikal dalam hal kebijakan ekonomi. Maksudnya kayak perubahan ekonomi itu berubah secara signifikan, Iya. atau memang karena perasaan individual. Kalau menurut saya ini betul adanya perubahan radikal dalam kebijakan hal ekonomi karena Pak Purbaya ini melakukan kebijakan ini cukup berani ya. Pendekatan ini cukup berani dan ekspansif gitu terhadap kebijakan hal ekonomi. Jadi tentu hal ini merupakan perubahan radikal dalam hal ekonomi. Lalu Pak Purbaya kan kemarin melakukan hal penyaluran dana pemerintahan Ya, sekitar betul. 200 triliun Ya, dari Bank Indonesia, terus disalurkan ke Himbara. betul. Terus dia juga mengkaji terkait pajak. Ada PPN 12%, yang darinya 11%, itu terus dia juga mengkaji juga terkait cukai rokok, Ya. mengurangi cukai rokok di tahun berikutnya gitu. Oke. Baik. Dan untuk kepergian Bu Sri Mulyani ya, kenapa hangat diperbincangkan gitu. Ya. Perlu kita ketahui Bu Sri Mulyani ini nama yang besar, bukan hanya di Indonesia, tapi di internasional juga. Beliau ini pernah menjabat sebagai Direktur Bank Dunia. Jadi ketika terjadinya reshuffle ini membuat investor asing was-was gitu, bertanya-tanya kira-kira ekonomi ini masih aman nggak seperti sebelumnya gitu. Ya. Sebelum semasa dipegang oleh Ibu Sri Mulyani. Iya betul, sampai akhirnya mengalami investor asing pada kabur gitu kan. Ya. Sampai nyentuh kan IHSG itu turun, Ya, dari betul. turun sekitar 1,3% kalau saya nggak salah. Tapi kalau misalkan perubahan dari Ibu Sri Mulyani ke Purbaya itu, menurut Masnya sebagai mahasiswa untuk saat ini itu benar-benar efisien ataukah benar atau hanya bualan orang saja? Kalau menurut saya justru ini langkah yang tepat untuk perubahan kabinet ini, terutama di Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh Prabowo. Karena ketika digantinya Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya, itu membuat ekonomi kita menjadi positif gitu. Ya walaupun awalnya ketika pengumuman reshuffle kabinet ini diumumkan banyak ekonomi yang turun gitu, namanya IHSG tadi. Tapi pada akhirnya kenyataannya ketika Purbaya sudah melakukan kebijakan baru, ekonomi kita malah mengarah ke hal yang positif gitu. Kita setelah membahas Ibu Sri tadi, kita bahas tentang kebijakan ekonomi nih. Nah, setelah Ibu Sri Mulyani pergi, menurut Mas sebagai mahasiswa, bagaimana dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia? Pertama, ketika terjadinya pengumuman reshuffle kabinet ini, pasar itu langsung bergejolak kan pasar. Ya, betul. Mengalami penurunan yang tadi saya bilang sekitar 1,3%. Ya, karena investor pada kurang percaya, mungkin kurang yakin kali ya Betul. terhadap menteri yang baru ini, Pak Purbaya ini. Tapi pada kenyataannya kan Pak Purbaya malah membawakan hal positif gitu terhadap ekonomi. Berarti yang perlu dikoreksi itu imajinasi atau gambaran orang-orang ya? Iya betul. Orang. Betul. Apalagi Pak Purbaya sendiri baru beberapa bulan ya? Iya betul. Sehingga untuk kerjanya harus lebih dipantau. Betul. Kita bertensi. Iya betul. Lalu Mas, mengenai Pak Purbaya sendiri, kita bahas Pak Purbaya lagi nih. Menurut Masnya Pak Purbaya itu dia berani untuk mengambil tindakan itu dalam hal apa misalnya? Menurut Mas pribadi, Mas seorang mahasiswa gitu, tahu sendiri Indonesia sedang mengalami beberapa krisis dalam dunia politik. Dan seharusnya langkah yang diambil oleh Pak Purbaya itu harus dipertimbangkan beberapa kali, ataupun harus dipertimbangkan dengan berbagai pemikiran yang lebih matang lah. Namun dengan yang saya baca itu Pak Purbaya mengambil tindakan yang sangat tegas dan cukup berani. Nah, menurut Mas motivasi dari Pak Purbaya ini sendiri itu bagaimana? Apakah dia termotivasi ataupun memang dorongan oleh orang-orang yang di belakangnya itu? Kalau itu balik lagi ya, karena beliau kan ahlinya nanti di bidang ekonomi ini kan, sebelumnya kita nggak bisa ragukan juga lah terutama ketika beliau kemarin ya kalau saya nggak salah itu saya lihat berita terkait beliau ini tidak mau
melakukan apa melunasi atau membayar hutang terkait US. Oh iya, Ya. iya betul. Ya, karena itu tanggung jawab dari perusahaan itu sendiri. Tapi menurut saya ini adalah bukan sebuah motivasi, tapi memang dia mempunyai keahlian di bidang itu sendiri gitu. Betul. Kita akan masuk ke tanggapan masyarakat nih terkait reshuffle. Menurut Masnya sendiri, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap reshuffle ini? Apakah ada kubu yang pro dan kontra? Nah itu dia Mas. Kalau jadi gini ya, kalau terkait setiap reshuffle ini kan di masyarakat ini, kondisi masyarakat ini kan seperti dua sisi mata uang gitu. Jadi nggak satu suara gitu. Ada yang pro dan ada yang kontra. Betul. Nah kalau yang pro ini menurut saya dari berbagai teman-teman saya yang saya ajak diskusi gitu, mereka pro karena ini memang layak gitu di reshuffle menteri ini, layak di reshuffle karena memang dinilai kinerjanya kurang optimal gitu. Oke. Lalu di sisi lain ada kubu yang kontra. Ini saya rasa orang-orang, saya bilangnya skeptisme lah. Oke. Jadi ketika melihat reshuffle ini, mereka menganggap bahwa ini hanya sebagai bagi-bagi kursi aja, bagi-bagi kursi politik seperti itu. Oke. Tidak murni karena kinerja lah, hanya bagi-bagi kursi. Oh, iya. Itu untuk yang kontra. Oke. Berarti Masnya menjelaskan bahwasanya ada pro dan kontra. Iya, gitu ya, Mas. betul. Tapi Mas kalau misal dari pandangan Mas sendiri nih, untuk tanggapan masyarakat itu lebih condong ke pro atau kontranya? Maksudnya lebih banyak ke pro atau kontranya gitu? Kalau yang saya lihat ya, saya pribadi, saya menilai teman-teman saya lah ya, Ya, betul. itu lebih banyak pronya. Pronya. Karena memang ini menteri-menteri yang diganti ini kan banyak kontroversi kan, latar belakangnya karena apa digantinya kan, mulai dari Pak Kardi, Pak Budi Ari yang terkait masalah judol gitu kan. Jadi memang ini hal yang wajar lah ya, gitu, untuk dilakukan reshuffle. Oke. Berarti Masnya juga pro dengan adanya Saya pro. Oke. Berarti Masnya pro dengan adanya reshuffle karena kebijakan-kebijakan sebelumnya kurang menguntungkan begitu ya? Betul. Oke Mas. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan menurut Anda nih Mas, apa tantangan terberat yang menanti para menteri yang dilantik? Lalu harapan Masnya untuk kabinet yang baru itu apa? Tantangan terbesar? Kalau untuk tantangan terberatnya ya untuk menteri, kita kan tadi lihat ya bahwa banyak masyarakat yang beranggapan bahwa adanya isu-isu terkait bagi-bagi kursi gitu. Jadi menurut saya menteri-menteri ini harus bisa membuktikan untuk masyarakat gitu dalam kinerjanya gitu. Harus bisa membuktikan, itu tantangan terberatnya sih menurut saya. Terus lalu harapan saya untuk menteri-menteri yang telah dilantik ini adalah mampu melakukan kebijakan terhadap masyarakat gitu. Terutama pada misi utama negara, terus lalu melakukan yang karena memang keresahan dari rakyat gitu, tidak hanya wacana aja gitu terkait yang ada di sosial media aja gitu, hanya ngomong. Jadi saya harap ini memang ada bukti nyatanya lah, harus ada bukti nyatanya. Oke. Berarti mengenai konsisten, tantangan terbesarnya oleh kabinet-kabinet yang sudah di reshuffle Prabowo itu lebih ke konsistensi menjaga keutamaan dari tugas masing-masing gitu ya. Terus Mas, kalau misalkan tantangan terbesar nih, mereka belum bisa maksudnya mereka udah bisa menjalankan tugas mereka, namun masyarakat kurang puas dalam hasilnya. Menurut Mas sendiri, apakah ada tindakan reshuffle lagi ataukah tidak dari masalah tersebut? Kalau reshuffle itu kan haknya presiden ya, jadi yang lebih tahu mungkin presiden juga karena banyak evaluasi. Kalau memang sekiranya masyarakat kurang puas terhadap kinerja kementerian yang telah di reshuffle, saya cuma minta satu, kita wait and see dulu aja. Kita harus lihat kinerjanya dulu seperti apa, baru kita bisa
menyampaikan bahwa menteri ini harus diganti lagi. Kita wait and see dulu lah. Nah, menurut Masnya sendiri nih, Mas tadi sempat bilang bagaimana Pak Prabowo melakukan reshuffle terhadap terhadap kabinet dengan menyaring suara-suara publik kan. Tapi kalau semisal suara-suara publik ini tidak dengar, kita harus bagaimana seorang mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kita ataupun keresahan kita untuk kinerja yang kurang baik di kabinet yang Sekarang ini ya. Betul. Ya, kalau kita lihat kondisi Indonesia ini kan cukup rumit ya, terutama para elit-elitnya ini gitu kan, dalam mendengarkan aspirasi masyarakat itu sendiri. Betul. Jadi ketika adanya keresahan di dalam masyarakat, lalu menteri-menteri atau pejabat-pejabat ini tidak mendengarkan atau kurang puas lah, kita menganggapnya kurang puas gitu. Ya mungkin salah satunya kita melakukan tuntutan. Kalau memang sekiranya tuntutan kecil saja kita tidak didengarkan, lalu kita akan turun ke jalan, itu pasti. Demonstrasi yang tadi Mas bilang. Kalau memang tapi ketika kita melakukan demonstrasi juga malah kenyataannya tidak didengarkan juga kan? Iya, betul. Mungkin saya rasa memang demonstrasi ini harus besar-besaran gitu ya, baru bisa didengarkan gitu. Waduh, jangan sampai terjadi lah. Jangan sampai. Maka dari itu kan pejabatnya itu harus bisa mendengarkan aspirasi rakyat. Saya harap juga presiden bisa memilih kabinet yang memang orangnya layak gitu, ada di pihak rakyat. Menurut Mas sendiri, untuk berada di pihak rakyat itu orang-orangnya itu apakah benar-benar murni berada di pihak rakyat ataupun hanya tuntutan? Kalau itu tergantung ke beliaunya ya. Tergantung ke beliaunya menanggapi seperti apa, karena memang mendengarkan, karena memang untuk mendengarkan aspirasi rakyat atau memang hanya untuk strategi aja gitu kan, untuk biar dibilang dicap apa. Ini saya udah kerja nih gitu kan. Jangan hanya seperti itu juga, tapi kan kita hasil kita juga kayak harus lihat ya kinerjanya seperti apa. Berarti kita dapat melihat kinerjanya masing-masing dan juga membuktikan dengan kinerjanya ya. Baik, kita sebagai mahasiswa nih, jadi harus memantau segala sesuatunya yang akan dilakukan oleh kabinet barunya ini kan depannya. Nah, kita sebagai mahasiswa berarti harus ini Mas ya, melek terhadap dinamika sosial yang ada di pemerintahan ini. Kita harus tahu, kita harus mengamati sebagai akademisi, kita tetap harus mantau ini. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Karena banyak di Indonesia ini masyarakat yang terlalu awam gitu terhadap pemerintahan. Apakah ada pesan penutup buat pemirsa kita semua, buat sobat tutur kita semuanya? Saya cuma bisa berharap kepada para akademisi ini untuk selalu mengamati terhadap kebijakan yang ada, lalu kita harus bisa berkomunikasi juga terhadap masyarakat gitu, seperti apa dinamika kondisi di pemerintahan ini seperti apa, agar masyarakat juga tahu ekonomi kita ini turun karena apa, agar mereka juga tahu pendidikan kita ini turun karena apa, penyebabnya karena apa ya. Harus tahu lah gitu. Jadi saya bisa berharap kepada para mahasiswa untuk berkomunikasi lah kepada para masyarakat juga. Berarti Masnya mengharapkan bahwasannya kita sebagai masyarakat Indonesia maupun mahasiswa ataupun yang selain dari mahasiswa, kita perlu melek atas politik di negara ini dan penyebab-penyebab bagaimana turunnya misalnya ekonomi ataupun tingkat pendidikan segala macam, kita harus bisa melihat itu ya. Baik, kita sudah berada di ujung acara. Mungkin kita punya jargon nih Mas. Kalau saya bilang tutur opini, Masnya setiap tutur salurkan opini. Setiap tutur salurkan opini. Siap. Arahnya semuanya bisa. Siap. Baik, ini adalah ujung acara kita. Mari kita refleksi dengan melihat berbagai kejadian politik ataupun penurunan ekonomi di Indonesia dengan teliti dan penyebabnya apa saja. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa ataupun masyarakat
perlu adanya edukasi tentang politik di negara kita ini supaya kita paham dengan adanya kekurangan dan apa yang harus diperbaiki di negara kita ini. Baik Mas, tutur opini, setiap tutur salurkan opini.